mempresentasikan Power BI saya, yaitu tentang keuangan. Pada gambar tersebut adalah dashboard analisis pendapatan yang menampilkan ringkasan kinerja pendapatan dalam bentuk KPI, filter, dan grafik. Yang pertama itu menunjukkan bahwa dashboard ini digunakan untuk menganalisis data pendapatan. Dari filter sisi kiri, digunakan untuk menyaring data years, quarter, dan rank. Sedangkan years itu 2019 dan 2020. Quarter QTR 1 sampai 4 dan rank store 1, store 2, dan store 3. Filter ini memungkinkan analisis pendapatan berdasarkan tahun, kuartal, dan peringkat toko. Kartu ringkasan KPI dibagi atas terdapat 4 indikator utama. Yang pertama yaitu total revenue, yaitu sejumlah 127,41, yaitu total keseluruhan pendapatan. Yang kedua, average revenue 127,41, yaitu rata-rata pendapatan, dan total country 32,64, yaitu jumlah negara yang tercatat dalam data. Dan yang terakhir yaitu total transaction 32,64, jumlah total transaksi semuanya. Selanjutnya ada grafik donat, yaitu total revenue dan oleh region. Di sini menampilkan distribusi pendapatan berdasarkan wilayah, yaitu ada Asia, UK, dan USA. Di Asia yaitu terdapat 78,65, yaitu 61,73% kontribusi yang terbesar. Dan yang kedua itu ada UK 32,14, yaitu 25,22%. Dan yang terakhir yaitu USA 16,62, 13,005%, yaitu kontribusi paling terkecil. Grafik ini memudahkan perbandingan kontribusi pendapatan antar regional. Dashboard yang kedua yaitu laporan kinerja pendapatan. Sales rep menunjukkan nama perwakilan penjualan yang datanya sedang dianalisis. Total transaction menunjukkan total jumlah transaksi yang berhasil dilakukan oleh perwakilan penjualan tersebut dalam periode waktu yang dicangkup oleh laporan. Dalam contoh ini sama untuk semua, yaitu 192. Total revenue menunjukkan total pendapatan kotor yang dihasilkan oleh perwakilan penjualan tersebut. Ini adalah indikator utama kontribusi pendapatan mereka. Average revenue menunjukkan rata-rata pendapatan per transaksi atau rata-rata pendapatan yang diperoleh dari perwakilan penjualan tersebut. Yang pertama, visualisasi grafik dan batang. Di sini menunjukkan periode waktu, mulai dari bulan 1 hingga bulan 12. Ini memvisualisasikan dan tren musiman atau periodik. Total revenue ini menunjukkan skala nilai pendapatan dalam satuan 0K, 5, 10, 15, dan 20. Ini adalah skala untuk kedua metrik batang biru, total revenue, mempresentasikan total pendapatan yang dihasilkan pada setiap bulan. Tinggi batang menunjukkan volume pendapatan. Average revenue mempresentasikan rata-rata pendapatan yang dihasilkan pada setiap bulan. Garis ini menunjukkan tren stabilitas atau fluktuasi rata-rata pendapatan dari waktu ke waktu. Dashboard yang ketiga yaitu total revenue dan total revenue by store. Grafik batang dan garis, total revenue dan average revenue oleh country dan region. Sumbu X horizontal menunjukkan negara atau kota, misalnya Singapura, Hong Kong, England, Taiwan, dan lain-lain, yang diurutkan dari pendapatan tertinggi ke terendah. Dan sumbu Y vertikal menunjukkan skala total revenue dalam satuan 0, 10, 20, dan 30. Batang berwarna mempresentasikan total revenue per negara, dan warna batang menunjukkan regional atau wilayah geografis. Ada Asia, UK, dan USA.
Garis ungu dan titik mempresentasikan average revenue, rata-rata pendapatan per negara atau wilayah, menunjukkan efisiensi penjualan atau rata-rata nilai transaksi. Wawasan utama terlihat bahwa Singapura memiliki total revenue tertinggi dan diikuti oleh Hong Kong dan England. Wilayah Asia mendominasi pendapatan tertinggi, namun perlu dilihat bagaimana efisiensi average revenue dibandingkan dengan UK dan USA. Jadi visualisasi ini mengurutkan kinerja pendapatan berdasarkan negara wilayah, menggabungkan data total revenue dan average revenue. Total revenue by store, ukuran setiap kota berbanding lurus dengan total revenue yang dihasilkan oleh toko tersebut. Semakin besar kota, semakin besar kontribusi pendapatannya. Setiap kota diberikan label dengan nama tokonya. Store pertama, store kedua, store ketiga, 4, dan 5. Berdasarkan ukuran, urutan kontributor pendapatan dari yang terbesar ke terkecil adalah store pertama, yaitu paling besar. Selanjutnya diikuti oleh store 4, 3, 5, dan 2, yaitu paling kecil. Warna digunakan untuk membedakan visual antara setiap toko. Dari tujuan yang dashboard di atas, yaitu menganalisis dan membandingkan total pendapatan yang dibandingkan oleh setiap negara atau wilayah. Dan yang kedua, mengidentifikasi efisiensi kinerja diwakili oleh average revenue dari setiap negara atau wilayah. Dan yang ketiga, yaitu membandingkan kinerja lintas wilayah. Dashboard yang keempat, yaitu total revenue oleh quarter, products, dan rank. Di sini menunjukkan bahwa periode kuartal 1, 4, 2, dan 3 yaitu tampaknya berdasarkan besar pendapatan tertinggi ke terendah, bukan urutan kronologis waktu, menunjukkan skala jumlah pendapatan 15 sampai 50. Bidang berwarna biru menggambarkan volume pendapatan terlihat menurun tajam dari kuartal 1 ke KTR lainnya. Tujuannya untuk mengidentifikasi periode waktu dengan kinerja terbaik. Grafik ini menyoroti bahwa KTR 1 adalah periode puncak penjualan yang sangat signifikan dibandingkan kuartal lainnya. Dan revenue oleh produk dan rank. Kategori produk yang dijual yaitu di sini ada smartphone, aksesoris, tablet, dan laptop. Setiap lapisan warna dalam batang mewakili kontribusi dari toko yang berbeda, yaitu dari store pertama sampai ke store kelima. Telah jelas bahwa kategori smartphone memiliki gunung pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan produk lainnya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui produk pahlawan atau hero produk perusahaan. Analisis ini menunjukkan bahwa penjualan sangat bergantung pada smartphone dengan store pertama, yaitu memegang porsi besar dalam penjualan kategori tersebut. Dan yang terakhir yaitu dashboard kelima, total transaction produk dan total revenue products. Total transaction product. Grafik ini terbagi menjadi 4 bagian yang ukurannya persis sama. Setiap kategori aksesoris, laptop, smartphone, dan tablet memiliki angka 816 transaksi dan presentasinya yaitu 25%. Di sini tujuannya untuk menunjukkan distribusi volume penjualan. Grafik ini mengungkapkan fakta unik bahwa tim penjualan menjual jumlah unit yang sama persis untuk setiap kategori produk. Tidak ada satu produk pun yang lebih laris secara jumlah unit dibandingkan yang lainnya. Dan total revenue oleh produk, di sini panjang batang ini menunjukkan besarnya pendapatan. Batang smartphone sangat mendominasi dan jauh lebih panjang dari yang lain. Smartphone menghasilkan sekitar 79 juta, diikuti oleh aksesoris yaitu 21, tablet 14 juta, dan laptop yaitu 13. Tujuannya di sini untuk menunjukkan nilai moneter dari setiap kategori. Meskipun jumlah unit yang terjual sama, seperti terlihat di grafik kiri, nilai uang yang dihasilkan sangat timpang. Baiklah, sekian dari presentasi
Power BI saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.